Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya hari ini? Saya Aco dan saya Cece. Kembali bersama kami di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Cece, masih suka Ki bercocok tanam? Nasami Aco. Mau Kak kasih Ki polybag keren? Deh, polybag apa mi itu? Perasaan sama semua Ji model dan bahannya polybag. Weh, yang satu ini beda Ki nah. Kita lihat nih paling dulu liputannya biar ndak penasaran sekali Ki. Pemirsa, usia bumi yang kita tinggali saat ini sudah memasuki masa usur loh. Tandanya cukup sederhana yang bisa kita lihat dan rasakan secara kasat mata. Pergantian musim yang tidak menentu, suhu panas di bumi makin tinggi, serta meningkatnya jumlah bencana alam yang dari waktu ke waktu. Dampak dari menuanya umur bumi kita membawa efek buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sementara ketergantungan kita terhadap bumi untuk menjalani kehidupan sangat begitu tinggi. Bahkan sebuah lembaga yang menaungi seribuan ilmuwan dari 25 negara di bawah naungan PBB menyebut batas usia bumi kita tersisa hanya 3 tahun loh. Wah, serem ya pemirsa. Penyebab dari itu semua adalah tindakan dan perilaku manusia sendiri yang berlebihan dalam mengelola dan mengeksploitasi bumi, seperti kegiatan industri penambangan, baik gas, minyak maupun mineral, efek rumah kaca, dan penebangan pohon di hutan yang begitu masif. Sejauh ini berbagai tindakan telah dilakukan untuk memperlambat penuaan bumi, seperti mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman, bersihkan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, serta menanam pohon. Hanya saja tindakan ini tak berbanding lurus dengan kegiatan yang merusak bumi itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal tindakan mencegah penuaan bumi tersebut, ada loh sebuah UKM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang memproduksi sebuah media tanam berupa polybag yang bahan bakunya dari sabut kelapa. Umumnya polybag yang digunakan untuk membibit tanaman sudah pasti terbuat dari plastik. Namun UKM yang berlokasi di Kelurahan Pak Bundukan, Kecamatan Bontonompo Selatan ini memberi alternatif dengan menghadirkan polybag yang diolah dari sabut kelapa yang sudah menjadi sampah, yang diambil dari sampah-sampah pasar tradisional atau tempat khusus yang menyediakan minuman air kelapa. Dari sampah kelapa yang berbentuk utuh ini dibelah lalu dimasukkan dalam sebuah mesin pencecah kelapa untuk digiling dan ditumbuk. Dari hasil pencecahan ini, kelapa tersebut kemudian dipisahkan dari batok dan kulitnya, dan terakhir menghasilkan sabut kelapa. Sabut kelapa tersebut kemudian diurai berdasarkan helainya. Selanjutnya disatukan kembali menggunakan cetakan dan mal yang disiapkan. Lalu direkatkan menggunakan lem. Setelah merekat, rangka berbentuk kapsul ini kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Jadi awalnya bahan bakunya ya kayak gini. Ini yang kita cacah, masukkan ke mesin. Sabut kelapa muda atau sampah kelapa muda tepatnya ini yang kita ambil di pedagang kelapa muda. Hasilnya yang untuk polybag ini sabutnya kayak begini yang kita masukkan ke mal tadi atau cetakan. Ini ada 3 bagian yang kita dapatkan sebetulnya dengan batok kelapa ini. Ada batoknya, ada kokopit, dan ada sabut. Ini semua uang. Kalau kita bisa kelola dengan maksimal, dia bisa menghasilkan uang. Begitu. Bisa dijelaskan ketiganya ini? Maksudnya untuk manfaat polybagnya? Polybag. Ya. Untuk polybag itu kami gunakan untuk pembibitan cabai saat ini. Cabai, untuk selanjutnya nantilah kita aplikasikan kemana lagi. Yang jelasnya kita mencoba menciptakan polybag dengan menggunakan sabut kelapa untuk menghemat penggunaan bahan plastik sebetulnya. Sistem pengeleman sabut kelapa tersebut menggunakan mesin penyemprot agar menghasilkan daya rekat yang kuat. Pengeleman sendiri dikerjakan 2 kali, yakni di bagian luar rangka dan di bagian dalam rangka.
Itulah yang saya kembali lagi bahwa sebab mungkin saya mengolah sampah, Tuhan kasih petunjuk. Jadi yang tadinya cuma kita bikin pot-pot menggunakan kawat, saat ini kita sudah bisa aplikasikan bikin tas, bikin dompet, bikin polybag. Tujuannya sebetulnya lebih kepada lingkungan. Kita kalau mau disayang oleh lingkungan, sebaiknya kita menyayangi dia. Kerajinan sabuk kelapa ini dimulai Amanji Rahmat sejak bencana COVID mulai mewabah di tahun 2020 lalu dengan proses jatuh bangun. Yang menarik, ia menggunakan mesin pencecah kelapa yang ia rakit sendiri dengan belajar secara otodidak di media sosial. Jadi 3 tahun lalu, sewaktu COVID mewabah atau jadi bencana untuk dunia itu, usaha yang kami geluti itu tutup. Ya, kami dulu usaha bengkel las, ada 2, tutup akibat ada bencana COVID-19. Nah, muncullah ide ini. Ide ini muncul, soalnya kami punya anak 5, yang mesti kita juga nafkahi. Jadi kita buatlah, ya alhamdulillah Tuhan ngasih kita solusi ekonomi, dan hasilnya apa yang kita mungkin bisa saksikan sampai bangunan ini pun ini hasil sampah kelapa muda. Ya itulah saya bilang tadi bahwa kuasa Tuhan itu ngasih hidayah mungkin atau apa petunjuk pada umatnya, bahwa muncul ide itu tiba-tiba saja. Tapi tiba-tiba, jadi tidak ada sebelumnya tidak ada bayangan sebetulnya untuk mengolah sampah itu, tidak ada sama sekali.